Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mendengarkan kisah luar biasa ini, marilah bersama-sama kita bersyalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syalawat itu, hati kita senantiasa lembut dan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe pada channel Elva Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang akan menambah wawasan dan menguatkan hati. Apakah mungkin seorang wanita muda Indonesia yang hanya berniat berlibur akhirnya dinikahi seorang pemilik hotel paling berpengaruh di Arab? Malam itu, lampu-lampu kota Riyadh berkelip di kejauhan seperti ribuan bintang yang gugur ke bumi. Nadia berdiri di pinggir jendela bandara, menatap landasan pacu yang panjang, sementara perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia baru saja turun dari pesawat setelah menempuh penerbangan panjang dari Jakarta. Koper biru tuanya tampak kontras dengan gamis krem sederhana yang ia kenakan. Dalam hati, ia berbisik pelan. Bismillah. Ini impianku sejak lama. Semoga Allah menjaga langkahku di tanah asing ini. Nadia tidak pernah menyangka, rencananya hanya untuk menjejak pasir padang gurun, mencicipi kuliner Arab, dan mengabadikan foto di Hotel Bintang 5 akan membuka pintu takdir yang sama sekali tak ia bayangkan. Petugas bandara yang ramah menunjukkannya ke antrean taksi. Meskipun sedikit gugup, ia mencoba tersenyum pada sopir yang menatapnya melalui kaca spion. Perjalanan menuju Hotel Al-Haytham Palace memakan waktu hampir 1 jam, melewati jalanan lebar yang dihiasi pohon kurma dan billboard megah bergambar tokoh penting Arab. Setibanya di lobi hotel, Nadia terpaku. Lampu kristal raksasa bergemerlap di langit-langit, memantulkan cahaya yang membuat lantai marmer bersinar lembut. Beberapa tamu berwajah asing lalu lalang membawa koper mewah. Di meja resepsionis, Nadia menyerahkan paspor dengan tangan sedikit gemetar. "Welcome to Al-Haytham Palace. May I help you?" ucap seorang pria bersorot mata teduh. Ia mengenakan taup putih bersih dan kafiyeh yang dilipat rapi di bahunya. Suaranya tenang namun berwibawa. Nadia mengangguk gugup. I have reservation. Nadia Aulia, sahutnya pelan. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "You are from Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Yes," jawab Nadia. Pipinya merona. Entah kenapa, cara pria itu memandangnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu meraih selembar kunci kamar elektronik dan menyerahkannya perlahan. "My name is Amir. If you need anything, just call the front desk. Enjoy your stay." Saat Nadia melangkah menuju lift, ia tidak tahu, pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam pertama di Hotel Al-Haytham Palace terasa menegangkan bagi Nadia. Ia berkali-kali memeriksa kunci kamarnya, memastikan pintu benar-benar terkunci. Suara detak jantungnya seolah lebih nyaring daripada desau pendingin ruangan. Setelah meletakkan koper, ia membuka tirai lebar-lebar. Dari lantai 20, lampu kota Riyadh terlihat seperti samudera cahaya. Nadia berdiri lama di balik kaca, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah perjalanan biasa. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Keesokan paginya, Nadia turun sarapan di restoran lantai dasar. Suasananya elegan, dengan meja-meja kayu coklat tua dan vas mawar putih. Ia memilih duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri sambil menyeruput kopi Arab yang harum. Tak lama, seorang petugas hotel mendekat sambil membawa nampan berisi sepiring kue manis dan secari kartu kecil. "This is from Mr. Amir," katanya singkat. Nadia menatap kertas itu ragu. Dengan hati-hati ia membacanya. "Selamat pagi, semoga sarapanmu menyenangkan. Jika kau ingin melihat tempat-tempat indah di kota ini, aku bersedia mengantarmu. Amir." Wajah Nadia memanas. Ia menunduk, menggigit bibirnya sendiri. Dalam hati, ia bertanya, mengapa seorang pria yang baru ia kenal bersikap sebaik ini? Apakah semua tamu diperlakukan seperti ini, atau hanya dirinya? Sore itu, Nadia memberanikan diri keluar hotel. Ia ingin berjalan kaki sebentar, mencari toko oleh-oleh di sekitar kompleks. Saat ia baru melewati pintu kaca utama, suara yang tak asing memanggilnya pelan. "Miss Nadia." Ia menoleh cepat. Amir berdiri hanya beberapa langkah darinya.
Kali ini ia tidak mengenakan taup, melainkan setelan jas abu-abu yang membuat sosoknya terlihat makin berwibawa. "Are you going somewhere alone?" tanyanya dengan nada lembut. Nadia mengangguk gugup. "Just walking around. I want to see the shops." Amir menatapnya lama, tatapannya seakan bisa menembus isi hati. "Allow me to accompany you. This city is safe, but you will feel more at ease if you are not alone." Nadia ragu beberapa detik. Tapi akhirnya ia hanya bisa mengangguk. Entah kenapa, ia tak sanggup menolak tatapan mata itu. Mereka berjalan berdampingan menyusuri trotoar yang bersih. Amir menunjuk toko-toko kain tradisional, menceritakan sejarah singkat setiap sudut kota. Nadia mendengarkan dengan seksama, kadang mencuri pandang ke wajah pria di sampingnya. "Sudah lama kau bekerja di hotel ini?" tanya Nadia dalam bahasa Inggris yang terbata. Amir tersenyum kecil. "Aku tidak hanya bekerja di sini. Hotel ini keluargaku yang membangun. Sekarang aku yang mengelolanya." Nadia tertegun. "Jadi kau pemiliknya?" bisiknya tak percaya. "Ya," jawab Amir pelan. "Tapi itu hanya sebuah nama. Yang lebih penting, aku ingin memastikan semua tamuku merasa aman. Terutama, tamu istimewa seperti dirimu." Kata-kata itu membuat Nadia tak bisa menahan debar jantungnya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang asing mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, Nadia duduk sendirian di balkon kamarnya. Angin padang pasir berembus perlahan, membawa aroma debu dan bunga yang samar. Di tangannya, ia masih memegang kartu ucapan Amir yang ia terima pagi tadi. Hatinya resah. Ia meraih ponselnya dan membuka pesan singkat dari sahabatnya di Jakarta. "Nat, kau yakin dia bukan cuma ingin mendekat karena statusmu sebagai tamu asing?" Begitu bunyi pesan itu. Nadia menghela napas. Pertanyaan itu berputar di benaknya sepanjang malam. Ia tak pernah punya pengalaman dekat dengan pria manapun, apalagi yang baru ia kenal beberapa hari. Namun, ada cara Amir menatapnya yang tak terasa pura-pura. Keesokan siangnya, Amir menunggu di lobi. Ia mengenakan pakaian tradisional putih bersih. Ketika Nadia mendekat, ia menundukkan kepala sedikit, gestur hormat yang membuat Nadia kian gugup. "Kau sudah sarapan?" tanya Amir, suaranya pelan. Aku belum lapar," jawab Nadia, menunduk. "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat gurun pasir di luar kota. Hanya sebentar. Aku pastikan kau kembali sebelum petang." Nadia sempat bimbang. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada keraguannya. Ia mengangguk pelan. Perjalanan dengan mobil hitam mewah itu terasa seperti adegan mimpi. Amir duduk di belakang kemudi, sementara Nadia diam di kursi penumpang. Sepanjang jalan, mereka nyaris tak berbicara. Hanya sesekali Amir menunjuk sesuatu di kejauhan. "Lihat, itu Bukit Pasir Al-Nafud. Tempat ini sudah ribuan tahun menjadi saksi kafilah dagang," katanya perlahan. Nadia menoleh, memandangi hamparan pasir emas yang seperti lautan tak bertepi. Ia tak bisa menahan kekagumannya. "Indah sekali," bisiknya. Ketika mobil berhenti, Amir turun lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. Hembusan angin membuat kerudung Nadia berkibar lembut. Ia melangkah perlahan, merasakan pasir hangat di bawah sandalnya. "Terima kasih sudah membawaku ke sini," ucap Nadia. Suaranya serak oleh perasaan yang sulit ia definisikan. Amir menatapnya, tatapan itu lagi-lagi membuat Nadia ingin berpaling. "Kadang, Allah mempertemukan dua orang asing di tempat yang tak pernah mereka duga," katanya pelan. Kata-kata itu menggema di hati Nadia. Ia tak sanggup menjawab. Di hadapan padang pasir luas itu, ia hanya bisa diam. Seakan Allah sendiri sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Sore mulai turun ketika mereka kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan, Nadia duduk terpejam, mencoba menenangkan debar jantung yang terus berdetak tak karuan. Malam berikutnya, Nadia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku di kamar. Tapi berkali-kali ia gagal fokus. Matanya hanya menatap kalimat yang sama, sementara bayangan wajah Amir terus datang. Jam 9 malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Nadia terhenyak. Ia meletakkan buku di meja dan mendekat dengan hati berdegup kencang. "Siapa?" tanyanya ragu. Dari balik pintu, terdengar suara resepsionis.
"This is a delivery for Miss Nadia." Nadia membuka pintu perlahan. Petugas hotel menyerahkan kotak beludru hitam dan sepucuk surat beramplop putih. Setelah berterima kasih, Nadia menutup pintu dan berdiri lama menatap kotak itu. Dengan jemari gemetar, ia membuka amplop lebih dulu. Di dalamnya, selembar kartu dengan tulisan tangan Amir yang rapi. "Aku tahu mungkin ini tiba-tiba. Besok malam, aku ingin mengundangmu makan malam di rooftop hotel. Aku janji, tak akan ada siapa-siapa selain kita. Izinkan aku mengenalmu lebih jauh. Amir." Nadia menahan napas. Ia hampir tak percaya undangan itu benar-benar nyata. Kemudian ia membuka kotak kecil beludru. Di dalamnya, seutas gelang emas tipis berukir kaligrafi kecil. Sederhana, tapi begitu indah. Sepanjang malam, Nadia hanya duduk di pinggir ranjang sambil menatap gelang itu. Pikirannya penuh tanya. Mengapa Amir begitu serius memperhatikannya? Apa mungkin semua ini hanya keramahan pemilik hotel? Atau, memang ada sesuatu yang lain? Keesokan malamnya, Nadia berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis biru pastel yang ia beli khusus untuk perjalanan ini. Pipinya merona, matanya berembun oleh perasaan yang tak bisa ia sebut dengan nama. Di dalam lift, ia mencoba mengatur napas. Ketika pintu terbuka di lantai paling atas, Nadia tertegun. Rooftop itu dihiasi lampu-lampu kuning temaram dan puluhan kelopak mawar putih berserakan di lantai. Di tengah, sebuah meja makan untuk 2 orang tertata rapi. Amir berdiri di ujung meja, mengenakan jas hitam sederhana. Ia menatap Nadia dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Terima kasih sudah datang," ucap Amir perlahan. Nadia mengangguk, suaranya tercekat. Aku hampir tak percaya kau menyiapkan semua ini," katanya pelan. Amir menarik kursi untuknya. "Aku hanya ingin kau merasa dihargai. Kau jauh dari rumahmu. Aku ingin kau tahu, kau tidak sendiri di sini." Malam itu, mereka berbicara lama. Tentang masa kecil Nadia di Bandung, tentang impiannya menjelajah dunia. Sesekali, Amir hanya diam menatapnya, seakan menghafal setiap detail wajahnya. Dan di balik obrolan sederhana itu, Nadia merasakan sesuatu tumbuh pelan-pelan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Malam itu, langit Riyadh begitu jernih. Ribuan bintang menabur di atas kepala mereka, seolah ikut menjadi saksi percakapan yang tak ingin lekas usai. Nadia menunduk, memainkan ujung kerudungnya. Dalam diam, ia mencoba mencari cara untuk meredakan kegugupan yang semakin tak tertahankan. Amir memandangnya lama. Ia meneguk napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada pelan. "Nadia, aku tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali aku melihatmu, rasanya ada yang berbeda." Nadia menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia seperti mengecil, menyisakan hanya 2 hati yang bergetar di antara lampu-lampu kuning rooftop itu. "Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi," bisik Nadia dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku datang ke sini hanya untuk liburan. Tapi sekarang..." "Kau merasa takut," potong Amir pelan. Nadia menunduk. "Aku tidak terbiasa diperhatikan seperti ini. Aku tidak terbiasa merasa penting." Amir menghela napas. Ia meraih kotak kecil yang tadi diletakkan di meja. Perlahan, ia mendorongnya ke hadapan Nadia. "Aku tidak ingin membuatmu tertekan. Jika kau mau, aku hanya akan menjadi temanmu di kota ini. Tapi kalau kau mengizinkan, aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kau tahu bahwa sejak pertama kali kau masuk lobi hotel ini, aku merasa Allah mengirimkanmu untuk sebuah alasan." Nadia meraih kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, sepasang anting emas kecil dengan ukiran bunga. Sederhana, namun bagi Nadia, hadiah itu lebih dari sekadar perhiasan. Itu pengakuan. Itu keberanian. "Aku tidak bisa memberimu jawaban malam ini," ucap Nadia pelan. Suaranya bergetar. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," sahut Amir lembut. "Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Dan aku ingin kau percaya, apapun yang kau putuskan, aku akan menghormatinya." Malam kian larut. Angin padang pasir bertiup semakin dingin. Nadia merasakan matanya memanas,
Tapi ia tidak ingin menangis di hadapan pria yang baru ia kenal. Meski, entah bagaimana, hatinya sudah terlanjur terseret dalam debar yang tak bisa ia elakkan. Dalam diam, mereka duduk bersebelahan memandangi langit. Masing-masing hanyut dalam pikiran, dalam perasaan yang mulai menuntun mereka menuju takdir yang tak bisa dihindari. Hari-hari setelah makan malam itu berubah menjadi lembaran yang tak pernah Nadia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia menemukan pesan singkat dari Amir yang selalu menanyakan kabar, memastikan ia sarapan, menawarinya tumpangan jika ingin pergi. Di satu sisi, perhatian itu membuat Nadia merasa hangat. Di sisi lain, ia takut hatinya semakin lemah. Ia sering berdiri di depan kaca balkon kamarnya, bertanya pada diri sendiri, apakah ia benar-benar siap meninggalkan semua yang ia kenal demi perasaan yang baru tumbuh. Siang itu, Nadia memutuskan berjalan sendirian ke pasar tradisional tak jauh dari hotel. Ia ingin menenangkan pikirannya. Suasana pasar yang ramai sedikit membantu mengalihkan kegundahannya. Pedagang kurma berseragam putih menawarinya buah segar, sementara anak-anak kecil berlarian di lorong sempit. Ketika Nadia kembali ke hotel menjelang sore, Amir sudah menunggunya di lobi. Ia berdiri di samping sofa panjang, kedua tangan terlipat di depan perut. Tatapan matanya tak berubah, tetap lembut, tetap penuh kesungguhan. "Aku mencarimu," ucap Amir perlahan. "Aku hanya ingin berjalan sendiri." "Maaf kalau membuatmu khawatir," jawab Nadia pelan. Amir mengangguk. Ia memberi isyarat agar Nadia duduk di sofa. Setelah ragu beberapa detik, ia duduk di sampingnya. "Aku tahu kau ragu," Amir membuka pembicaraan. "Aku pun akan merasa sama jika di posisimu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak bermain-main. Aku tidak menawarkanmu sekadar janji. Aku menawarkan sesuatu yang lebih besar." Nadia menoleh. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya serak. Amir menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin menikahimu, Nadia." Nadia terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu jelas, seakan menggema di seluruh ruang lobi. "Kau bahkan belum benar-benar mengenalku," bisiknya. "Justru karena itu aku ingin kita saling mengenal dalam ikatan yang diridai Allah," jawab Amir. "Aku tidak mau lagi menunda jika hatiku sudah mantap." Nadia menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia mengakui, ia juga telah jatuh. Tapi ia takut. Takut pada jarak ribuan kilometer dari tanah airnya. Takut pada tatapan keluarga yang mungkin tak mengerti. "Bolehkah aku berpikir dulu?" tanyanya lirih. "Kau boleh berpikir selama yang kau mau," kata Amir. "Aku akan menunggumu, apapun jawabannya." Senja turun perlahan. Di balik dinding kaca lobi, lampu kota Riyadh mulai berpendar. Nadia menunduk, merasakan dadanya penuh dengan rasa yang tak bisa ia sangka lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari betapa besar kekuatan takdir. Dan betapa ia tak lagi bisa pura-pura menolak panggilan hatinya. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia duduk di atas sajadah hijau, memandangi lembar paspor yang tergeletak di meja samping ranjang. Di halaman pertama, nama dan wajahnya tertera dengan jelas, seolah mengingatkannya siapa dirinya, dari mana ia berasal. Ia mengangkat kedua tangan, berdoa dalam diam. Suaranya lirih, hanya terdengar oleh hatinya sendiri. "Ya Allah, jika dia memang jodohku, mudahkanlah jalannya. Jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang paling baik." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di negeri asing yang hanya ia kenal dari buku dan mimpi, Nadia kini dihadapkan pada keputusan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, Nadia memberanikan diri menemui Amir di ruang kerja pribadinya. Ruangan itu luas, dengan jendela tinggi menghadap kota Riyadh. Aroma kayu dan kopi menguar di udara. Amir berdiri ketika ia masuk. Tatapannya teduh, sama seperti malam pertama mereka berbicara di rooftop. Aku sudah memikirkan semuanya," ucap Nadia pelan. Suaranya bergetar. Amir tak berkata apa-apa. Hanya menunggu dengan sabar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi istri yang sempurna," lanjut Nadia. "Aku tidak tahu apakah aku akan bisa cepat beradaptasi dengan duniamu. Tapi, aku juga tidak bisa pura-pura lagi. Aku sudah jatuh hati padamu." Amir menunduk. Untuk sesaat, ia memejamkan mata,
seakan menahan luapan perasaan yang tak ingin tumpah di hadapan Nadia. "Jadi kau bersedia?" tanyanya perlahan. Nadia mengangguk. "Aku bersedia. Tapi aku ingin semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Aku ingin keluargaku tahu. Aku ingin ini semua dimulai dengan ridho Allah." Amir menarik napas panjang. Di matanya, cahaya lega tampak jelas. Ia mendekat perlahan, menunduk sedikit untuk menatap Nadia lebih dekat. "Aku berjanji akan menghormatimu, akan menjagamu, akan mencintaimu dengan segenap hati yang Allah titipkan padaku," ucapnya. Kata-kata itu menenangkan hati Nadia. Seketika, semua keraguan yang selama ini mengganjal, luruh pelan-pelan. Hari itu, di ruang kerja yang sepi, dua hati yang sama-sama berdebar akhirnya saling mengakui. Keputusan sudah diambil, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. 2 pekan berlalu sejak keputusan besar itu diucapkan. Nadia masih merasa seperti bermimpi. Setiap pagi ia terbangun di kamar hotel yang sama, menatap langit Riyadh yang tak lagi asing. Tapi kini, semuanya berbeda. Hatinya sudah penuh keyakinan yang dulu tak ia punya. Amir menghormati permintaannya. Ia menghubungi keluarga Nadia di Indonesia, menjelaskan niatnya dengan sopan. Pertemuan daring diatur, dan meskipun ayah Nadia sempat terdiam lama, akhirnya beliau berkata pelan, "Kalau ini jalan yang Allah pilih, insya Allah kami meridho." Hari pernikahan mereka dipilih sederhana, di aula kecil Hotel Al-Haytham Palace yang dihiasi bunga putih dan lampu temaram. Tak ada keramaian. Hanya orang-orang terdekat, saksi, dan doa yang tulus. Pagi itu, Nadia mengenakan gaun gamis putih yang lembut, kerudung menjuntai hingga pinggang. Jantungnya berdegup begitu kencang saat berdiri di balik tirai. Tangannya menggenggam tasbih kecil, berharap Allah menguatkan langkahnya. Ketika tirai terbuka, Amir berdiri di ujung ruangan. Ia mengenakan taup putih bersih, sorot matanya teduh penuh ketegasan. Senyumnya hanya sekejap, tapi cukup membuat dada Nadia menghangat. Akad berjalan dengan lancar. Suara Amir terdengar mantap ketika mengucapkan ijab kabul, seakan tak menyisakan satupun keraguan. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia cegah, membasahi pipinya. Usai doa diucapkan, Amir mendekat pelan. Ia menunduk, menatap Nadia dengan cara yang membuat waktu seolah berhenti. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. "Sekarang kau sudah menjadi istriku." Nadia tersenyum di antara air matanya. "Alhamdulillah," jawabnya pelan. Malam pertama sebagai suami istri, mereka duduk berdua di balkon yang dulu menjadi saksi keraguan dan debar. Lampu kota Riyadh berkedip di kejauhan, seperti ribuan doa yang turun dari langit. "Kalau dulu ada yang bilang padaku, perjalanan liburan akan menjadi perjalanan seumur hidup, aku pasti tak percaya," ucap Nadia pelan. Amir menggenggam tangannya. "Karena takdir memang tak pernah kita duga. Kita hanya perlu yakin, Allah selalu menyiapkan yang terbaik." Malam itu, Nadia menatap wajah Amir dalam diam. Di negeri asing yang pernah ia takuti, kini ia menemukan rumah yang sebenarnya. Rumah di hati seorang pria yang ia pilih, dalam ridho Allah, untuk mendampingi seumur hidup. Dan di sanalah, perjalanan yang bermula dari mimpi berakhir dalam janji suci yang tak akan pernah ia sesali.